Podcasta, perkenalkan saya Febilia Laraswati Triantika, calon mahasiswa baru dari program studi D3 Terapi Wicara. Pada video kali ini, saya akan membahas isu kesehatan yaitu stunting dan wasting dengan judul Masalah Gizi di Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata permasalahan gizi di Indonesia bukan hanya stunting loh, tapi ada pula istilah wasting. Dalam hasil survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, terungkap bahwa di Indonesia 1 dari 12 anak balita mengalami wasting dan 1 dari 5 anak balita menderita stunting. Namun, masih banyak masyarakat kita yang acuh akan hal tersebut. Oleh karena itu, yuk kita kenali stunting dan wasting. Jadi, anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan lebih pendek bila dibandingkan anak seusianya. Berbeda dengan wasting yang dapat terjadi dalam waktu relatif lebih singkat. Stunting menunjukkan kondisi kekurangan gizi dalam jangka panjang atau kronik, dan anak beresiko stunting jika mengalami kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun atau sering disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa dikenal dengan 1000 HPK. Sedangkan wasting adalah gizi kurang atau gizi buruk, yaitu proporsi berat badan anak terhadap tinggi badannya sangat kurang, bahkan berada di bawah rentan angka normal. Dalam kondisi wasting, perawakan anak akan tampak kurus atau sangat kurus karena berat badan tidak sepadan dengan tinggi badan. Dari semua bentuk masalah gizi pada anak, wasting memiliki resiko kematian tertinggi, khususnya gizi buruk. Beresiko meninggal hampir 12 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak gizi baik. Ternyata selain stunting, wasting juga bahaya ya. Nah, meskipun keduanya memiliki perbedaan, stunting dan wasting adalah masalah gizi yang saling terkait, di mana kedua bentuk masalah gizi ini memiliki faktor resiko yang sama dan saling memperburuk kondisi satu dan lainnya. Selain resiko kematian yang tinggi, anak wasting yang tidak ditangani dengan baik beresiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting, dan anak stunting beresiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibandingkan dengan anak gizi baik. Resiko kematian akan meningkat jika anak mengalami 2 permasalahan gizi ini, yaitu wasting dan stunting secara bersamaan. Nah, untuk faktor penyebabnya bisa dilihat di sini ya. Lantas, bagaimana cara mencegah stunting dan juga wasting? Dilansir dari upk.kemenkes.go.id, cara mencegah stunting yaitu yang pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang kedua, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Yang ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Dan yang keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Dan cara untuk mencegah wasting yaitu dengan yang pertama, pemberian ASI eksklusif sejak bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain, bahkan air putih sekalipun. Yang kedua, pemberian imunisasi dasar yang lengkap. Yang ketiga, memberikan vitamin A 2 kali dalam setahun. Yang keempat, rutin ke posyandu atau fasilitas kesehatan lain untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang terakhir, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan tidak buang air besar sembarangan, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah agar tidak menjadi sarang bakteri dan virus penyebab penyakit yang dapat berkontribusi terhadap kondisi wasting. Dari cara-cara pencegahan tadi diharapkan mampu meminimalisir potensi stunting dan wasting pada anak-anak di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai stunting dan wasting. Menurut saya, isu tersebut sangat perlu ditangani dan diperhatikan oleh pemerintah supaya ibu-ibu di Indonesia bisa melahirkan generasi yang cerdas dan sehat. Untuk itu,
Ayo cegah dan obati wasting supaya tidak stunting. Sehat diriku, sehat negeriku. Sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.